Atik CB, penyanyi tanah air yang populer pada era 80-an. Tatik Prasetyawati atau yang lebih dikenal dengan nama Atik CB, lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1963 di Kediri, Jawa Timur, adalah merupakan salah satu penyanyi asal Indonesia yang memiliki beberapa hits lagu di industri musik tanah air. Penyanyi yang populer pada era 80-an sampai 2000-an awal itu, identik dengan kacamata hitamnya serta suara khasnya, dikenal dengan gayanya yang ekspresif. Sejumlah lagu-lagu hitsnya antara lain bertajuk Risau, Ah, Permohonan, Suka-Suka, Kekang, Optimis, Maafkan, Terserah Boy, Dia, Berhentilah, Kau Dimana, Terapung, dan lain-lain, yang suaranya masih sering terdengar sampai saat ini dan juga dinyanyikan ulang oleh penyanyi-penyanyi lain. Atik CB mengawali karir bernyanyinya saat usianya yang masih sangat belia. Sejak masih sekolah di SMP Negeri 1 Kediri, Atik sudah dikenal sebagai remaja yang sangat suka bernyanyi di pentas-pentas sekolah maupun di luar sekolah bersama bandnya yang bernama CB Band. Nama CB merupakan singkatan dari Chail Brothers, yang kemudian hari dijadikan nama belakangnya Atik CB, sampai sekarang. Saat memasuki bangku sekolah SMA Negeri 2 Kediri, Atik semakin giat menekuni dunia bernyanyinya. Tidak hanya di pentas-pentas musik dan seni, Atik juga mencoba ikut audisi di sebuah acara yang sangat populer di Jawa Timur yang menampilkan penyanyi-penyanyi baru di TVRI Surabaya. Dan sejak dinyatakan lolos audisi, wajahnya mulai sering tampil di satu-satunya televisi Surabaya saat itu. Karena wajahnya semakin populer dan dikenal di Jawa Timur dengan gayanya yang lincah, beberapa tawaran rekaman pun datang. Ada sebuah perusahaan label rekaman di Surabaya yang sempat merilis beberapa album awal Atik CB, sampai akhirnya tawaran datang dari sebuah label rekaman besar di Jakarta milik musisi besar Ariyanto, yaitu Arco Record. Sebenarnya, Ariyanto juga sudah berperan dalam album-album Atik sewaktu masih di Jawa Timur. Berhubung mendapat tawaran melakukan rekaman di ibu kota, Atik terpaksa harus meninggalkan bangku kuliahnya di Malang. Pada tahun 1984, Atik CB merilis album terakhirnya bersama Ariyanto berjudul Ilusi Pagi, dan lagu yang berjudul sama dengan albumnya Ilusi Pagi tersebut, cukup mendapatkan sambutan dari stasiun radio-radio dan para penikmat musik tanah air, dan nama Atik CB pun mulai diperhitungkan. Belum lama setelah merilis album Ilusi Pagi, pada tahun yang sama, Atik CB mendapatkan kontrak dengan perusahaan rekaman yang bergengsi waktu itu, yaitu Purnama Record, sebuah label rekaman yang dihuni oleh artis-artis besar di industri musik Indonesia. Di label barunya ini, Atik seolah dimanjakan. Dia dipercaya sepenuhnya untuk mengubah genre musiknya sesuai dengan keinginannya, dan Atik pun dipertemukan dengan musisi-musisi muda yang sudah mempunyai reputasi bagus sebelumnya. Erwin Gutawa dipercaya sebagai music director album yang diberi judul Transisi ini. Diberi judul Transisi, karena album lagu inilah Atik CB memasuki era baru dalam bermusiknya. Lagu bertajuk Risau karya Cecep AS, dipilih sebagai lagu andalan untuk stasiun radio-radio saat itu. Liriknya puitis, aransemen musik yang dark dan cara menyanyi Atik yang ekspresif, menjadikan lagu tersebut cepat terkenal dan populer. Radio-radio swasta di Indonesia menempatkan lagu yang bertajuk Risau tersebut, berada dalam tangga lagu nomor 1 selama berminggu-minggu di awal tahun 1985. Pada saat itu pun, Atik CB mulai dikenal sebagai penyanyi dengan penampilan berkacamata hitam. Hal itu bermula ketika ada acara pemotretan cover album, tiba-tiba Farid Harja yang ada di lokasi itu meminjamkan kacamata hitam miliknya, dan semua orang di sekitarnya setuju bahwa Atik CB cocok dengan gaya dan style itu. Sukses pada album Transisi, menempatkan Atik CB masuk dalam jajaran solois wanita yang cukup disegani. Namanya mulai disejajarkan dengan beberapa penyanyi papan atas Indonesia. Pada tahun 1985, Atik CB kembali merilis album berikutnya yang bertajuk Di Sudut Kemegahan Hidupnya. Di album tersebut, Atik CB didukung oleh musisi senior Barce van Houten. Sayangnya, album itu kurang mendapat sambutan dari masyarakat pecinta musik, jika dibandingkan dengan album Transisi. Meskipun dalam album tersebut, terdapat lagu yang bertajuk Di Dalam Khayalku sempat menjadi hits di stasiun radio-radio. Sebelum album ini, sebenarnya Purnama Record sempat merilis lagu bertajuk Antara Anyer dan Jakarta namun tanpa disertai promosi yang memadai. Menurut Atik CB,
lagu antara Anyer dan Jakarta direkam selama proses pembuatan album transisi, namun tidak cukup dimasukkan ke dalam album, sehingga akhirnya dirilis secara terpisah dengan tambahan lagu-lagu lama. Lagu bertajuk Antara Anyer dan Jakarta yang merupakan karya cipta Odi Agam itu, baru menjadi hits besar, setelah Sheila Majid artis penyanyi dari Malaysia merekam ulang dengan versi yang berbeda dan dipromosikan secara besar-besaran, sebagai perkenalan Sheila di Indonesia. Namun hal ini tidak berpengaruh sedikit pun bagi Atiek CB, karena pada tahun yang sama, dia juga merilis album Ah yang melejitkan hits lagu bertajuk Ah, Permohonan, Di Bibirku Ada Cinta, dan Apa Lagi. Lagu Ah yang sekaligus dijadikan judul album tersebut, adalah sebuah lagu pop rock garapan Cecep AS yang sebelumnya menciptakan hits Risau, sedangkan penata musik pada album tersebut adalah Yongki Suwarno. Di sela-sela kesibukan menggarap album-album solonya, antara tahun 1985 sampai tahun 1986, Atiek CB juga sibuk terlibat di proyek-proyek lain seperti Suara Persaudaraan, sebuah proyek garapan James F. Sundah yang terinspirasi suksesnya artis-artis penyanyi dunia lewat USA for Africa. Melibatkan puluhan musisi-musisi dan penyanyi-penyanyi Indonesia, Atiek dipertemukan dengan Nicky Astria dan Ikang Fauzi dalam menyanyikan lagu yang bertajuk Ku Ajak Kau Kembali. Selain itu, Atiek juga sempat bergabung dalam grup vokal Rumpis, bersama Trie Utami, Malida, dan Vina Panduwinata yang mempopulerkan lagu hits yang bertajuk Nurlela. Dia juga bergabung dengan grup Adarata bersama Titik Hamzah, Titi DJ, dan Enda Subroto, di mana mereka merilis ulang lagu-lagu milik Dara Puspita. Pada tahun 90-an, Atiek juga pernah tersandung kasus dan masalah, di mana saat pembuatan desain album berjudul Megis tahun 1993 tersebut, terdapat gambar Palu Arit, yang tidak lain, merupakan lambang partai terlarang di Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia, atau disingkat PKI. Dalam kehidupan keluarga, pada tahun 1988 saat Atiek berusia 25 tahun melangsungkan pernikahan dengan personil trio Libels, yaitu Roni Sianturi yang saat itu baru berusia 23 tahun. Namun pernikahan itu tidak langgeng, hanya bertahan tidak sampai 3 tahun serta tidak membuahkan anak. Dia kemudian berpisah secara baik-baik dengan Roni dan tetap menjalin silaturahim sampai sekarang. Pada tahun 1994, Atiek menikah untuk yang kedua kalinya dengan warga asing bernama Lawrence Smith. Kedua pasangan tersebut akhirnya menetap dan bermukim di Delaware, Amerika Serikat dan menjadi warga negara di sana. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Kina Anne Smith dan Kendall Smith. Atiek juga disebut mengalami gangguan kesehatan mental bipolar sejak lama, yang merupakan turunan dari keluarga besarnya, karena sang nenek merupakan penderita skizofrenia. Gangguan itu ternyata juga menurun kepada kedua anak Atiek yang menderita gangguan bipolar. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang dia lakukan adalah dengan melakukan aktivitas menyanyi, sehingga dia merasa lebih baik lagi. Demikianlah sekelumit profil dari artis wanita tanah air era 80-an, Atiek CB. Terima kasih.